Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pada hari pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Dalam permenungan saya bertanya pada diri saya, apa yang terjadi ketika Maria mengunjungi Elisabet? Kita mendengar dalam kisah tadi, bahwa melonjaklah anak yang ada di dalam rahim Elisabet ketika Maria mengunjunginya. Ada sukacita yang besar, ada damai sejahtera yang dibawa oleh Maria. Membawa pengharapan bagi orang lain, membawa sukacita bagi orang lain. Kegembiraan bukan menjadi miliknya sendiri, tapi kegembiraan yang ia alami harus ia bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui pengalaman Injil hari ini kita diajak untuk juga punya waktu berbagi hidup dengan orang lain. Kita mungkin tidak punya banyak harta yang bisa kita bagikan, tapi justru dengan mengunjungi satu sama lain, kita membawa harapan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang mungkin kita tidak tahu pergumulan hidup mereka. Tapi justru dengan kehadiran kita,
dengan peneguhan yang kita berikan, dengan mengunjungi mereka, mereka merasa diteguhkan, mereka merasa dikuatkan, mereka merasa bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Inilah the power dari pertemuan itu. Ketika ada pertemuan, ada damai yang dibagikan. Orang tidak merasa sendirian. Orang tidak merasa bahwa dia memikul penderitaan sendirian. Tapi selalu ada damai, selalu ada senyuman, selalu ada kata-kata peneguhan yang keluar ketika terjadi pertemuan antara kedua pribadi. Maka mari, di tahun misi ini, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa kabar damai, kabar sukacita, khususnya bagi mereka yang saat ini sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami keputusasaan yang berat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini kata-kata Elisabet. Ketika kita mengunjungi orang lain, kita berbagi berkat, kita memberkati orang lain, orang akhirnya juga memberkati kita. Kita saling meneguhkan satu sama lain. Maka inilah kekuatan bahwa ketika kita mengunjungi orang lain, kita menjadi pembawa damai dari Allah bagi mereka. Maka mari Bapak Ibu, sesibuk apapun dirimu, suami tetap memberikan waktu untuk istri. Istri tetap memberikan waktu untuk suami. Anak-anak memberikan waktu untuk kedua orang tuanya. Orang tua memberikan waktu untuk anak-anaknya. Dan kita semua dipanggil untuk memberikan waktu kita bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari, sekali lagi kita tidak punya banyak harta. Tapi dengan saling mengunjungi, ada damai antara pribadi-pribadi yang bertemu itu. Orang merasa dia dihargai. Orang merasa bahwa dia dikunjungi oleh Tuhan. Dia diteguhkan. Maka mari Bapak Ibu, the power of pertemuan akan membawa damai, sukacita, dan pengharapan. Maka setiap pribadi akan melambungkan mada-mada pujian bagi Allah karena pertemuan itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Berikanlah kami kekuatan Tuhan, agar di balik setiap kesibukan kami mampu menebarkan belas kasih dan kerahiman-Mu, mampu membawa damai, sejahtera, dan harapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berikanlah kami hati yang juga mau mengunjungi satu sama lain, meneguhkan, menguatkan, dan kami semakin percaya. Ketika kami saling bertemu, di mana satu dua orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir dan meneguhkan kami semua. Berkati kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.